Al Nassr kalah, Ronaldo marah-marah ke wasit. Thiago Alcantara cedera lagi. Kartu biru akan diperkenalkan di sepak bola. Messi dilarang kembali ke Hong Kong. Hasil undian Nations League 2024-25. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Cristiano Ronaldo terlihat menikmati momen saat legenda WWE, The Undertaker, diundang untuk mempersembahkan trofi jelang laga eksibisi Al Nassr versus Al Hilal di Riyadh Season Cup, Kamis 8 Februari. Momen saat Undertaker mengangkat trofi itulah yang kemudian menimbulkan reaksi tertawa dari Ronaldo. Sayangnya, trofi yang diangkat oleh Undertaker itu tidak berhasil diangkat Ronaldo di akhir pertandingan. Ronaldo gagal membawa Al Nassr mengalahkan Al Hilal di laga tersebut. Al Hilal berhasil menjadi juara turnamen uji coba Riyadh Season Cup. The Blue Waves menaklukkan rival sekota yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Al Nassr 2-0. Gol dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic dan Salem Al-Dawsari. Pasca laga, media sosial kemudian digemparkan dengan video aksi kurang terpuji Ronaldo di lapangan. Kapten Al Nassr itu tampak marah-marah kepada wasit perempuan yang memimpin pertandingan, Tori Penso. Cristiano Ronaldo atlet dengan bayaran terbesar di 2023. Ronaldo menandatangani kontrak yang menguntungkan dengan Al Nassr Januari lalu dan menghasilkan 218 juta pound sterling atau 4,3 triliun rupiah selama setahun. Bayaran Ronaldo lebih besar 57 juta pounds dari bintang golf Jon Rahm yang berada di posisi kedua yang memperoleh 161 juta pounds. Sementara Messi yang meninggalkan PSG untuk Inter Miami musim panas lalu adalah atlet dengan bayaran terbaik ketiga untuk tahun ini, meraup 103 juta pounds. Thiago Alcantara mungkin tidak akan lagi bermain untuk Liverpool di sisa musim 2023-24. Dia baru pulih dari cedera, turun ke lapangan beberapa menit saat Liverpool berhadapan dengan Arsenal akhir pekan lalu. Naas justru dihantam cedera lainnya, dia mengalami cedera otot. Belum jelas kondisinya saat ini, perkiraan waktu pemulihan juga belum disampaikan pihak Liverpool. Lebih buruk lagi, kontrak Thiago di Anfield bakal berakhir musim ini. Kecil kemungkinan The Reds bakal menawarinya kontrak baru, mengingat riwayat cederanya yang cukup buruk. Goal mengabarkan bahwa IFAB telah menyetujui penggunaan kartu baru dalam sepak bola. Pengumuman resmi akan diluncurkan pada Jumat 9 Februari. Laporan tersebut menambahkan bahwa kartu biru akan digunakan sebagai bagian dari uji coba sin bin atau bilik dosa. Hukuman mengusir pemain selama 10 menit yang melakukan pelanggaran taktis alias sinis atau cynical foul, pelanggaran yang menyetop serangan menjanjikan dari lawan, atau protes keras terhadap keputusan wasit. Bagi para pemain yang mendapat 2 kartu biru dalam satu laga yang sama akan berbuah kartu merah. Hukuman serupa juga didapat apabila pemain mendapat masing-masing kartu kuning dan kartu biru dalam laga yang sama. Jesse Lingard resmi melanjutkan karir di Korea Selatan. Mantan penggawa Manchester United itu resmi bergabung dengan FC Seoul yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan, K-League One. Lingard mendapat kontrak hampir 2 tahun bersama FC Seoul. Dengan gabung FC Seoul, Lingard dilaporkan menerima gaji 17.500 pounds atau setara dengan 345 juta rupiah per minggu. Alexander Ceferin memutuskan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden UEFA pada 2027. Dia beranggapan saat ini UEFA membutuhkan darah baru dan sebaiknya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebagai informasi, pria asal Slovenia itu pertama kali terpilih sebagai presiden ke-7 UEFA pada 2016 setelah menggantikan legenda sepak bola Prancis Michel Platini yang dipaksa keluar karena pelanggaran etika. Jose Mourinho diajak merefleksikan lagi karirnya dalam wawancara dengan influencer O. Mourinho ditanya pemain mana yang belum kesampaian untuk dilatih. Ternyata pelatih asal Portugal itu juga ingin melatih Lionel Messi. Saya tidak pernah melatih Lionel Messi, tapi tidak ada yang bisa melatih Messi. Tidak masuk akal berpikir Anda bisa melatihnya, karena dia dilahirkan dengan segalanya dan sudah mengetahui segalanya, kata Mourinho. Juventus memasang harga 90 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah bagi klub yang ingin mendatangkan Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas 2024. Football Italia melaporkan Bianconeri siap melepas Vlahovic asalkan peminat memenuhi permintaan mereka. Juventus menilai 90 juta euro sebagai angka wajar. Mereka mengeluarkan 80 juta euro untuk memboyong penyerang berpaspor Serbia tersebut dari Fiorentina pada Januari 2022.
Direktur olahraga Barcelona, Deco, membantah rumor kembalinya Pep Guardiola ke kursi pelatih Blaugrana menggantikan Xavi Hernandez yang telah memutuskan pergi di akhir musim. Dalam akun X Fabrizio Romano, Deco membantah telah menjalin kontak dengan Guardiola yang kini menukangi Manchester City. Deco menjelaskan saat ini ia tidak sedang mendekati manajer manapun untuk mengisi kekosongan kursi pelatih Barcelona di musim depan. Kylian Mbappe diisukan akan bergabung dengan Real Madrid musim panas mendatang. Meski rumor pindah semakin kencang, kabar dari Real Madrid justru sebaliknya. Raksasa La Liga tersebut tidak berbicara banyak mengenai pemain targetnya ini. Javier Tebas, selaku Presiden La Liga, justru menjadi pihak pertama yang membocorkan situasi Mbappe. Menurutnya perkembangan transfer Mbappe ke Madrid sudah mencapai angka 60%. Muncul laporan baru soal Karim Benzema yang dikabarkan sudah tidak kerasan di Al-Ittihad. Benzema sempat menolak perintah pelatih dan sulit dihubungi pihak klub. Dalam kabar Football Espanya, Benzema selanjutnya tidak masuk dalam skuad saat Al-Ittihad hadapi Al-Tai pada Kamis 8 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, sudah sebulan belakangan Benzema berulah. Benzema diberitakan tidak senang dengan formasi yang diterapkan pelatih. Pun para fans menjadikan Benzema sebagai kambing hitam atas hasil buruk di lapangan. Penampilan bintang Inter Miami Lionel Messi yang bisa bermain selama 30 menit kala melawan Vissel Kobe dalam laga persahabatan yang digelar di Jepang menuai beragam reaksi negatif. Bahkan La Pulga sempat dilarang kembali ke Hong Kong oleh anggota Dewan Legislatif Hong Kong, Regina Ip Lau Suk-ye. Kemarahan Regina tak lepas dari Messi yang tak bermain saat Inter Miami meraih kemenangan 4-1 atas Hong Kong 11 dalam laga uji coba di Stadion Hong Kong, Minggu 4 Februari 2024. Lionel Messi tidak tampil dalam laga uji coba di Hong Kong. Pihak Inter Miami kini telah meminta maaf atas ketidakmampuan Messi untuk memainkan pertandingan eksibisi di Hong Kong. Sebuah keputusan terlambat yang membuat marah para penggemar dan mengecewakan penyelenggara. Tetapi klub MLS tersebut mengatakan hal itu dianggap perlu. Undian UEFA Nations League 2024-2025 telah dilakukan. Timnas Italia, Belgia, dan Prancis tergabung di grup neraka A2 Liga A UEFA Nations League musim 2024-2025. Sementara itu juara bertahan Spanyol tergabung di grup A4 bersama dengan Serbia, Swiss, dan Denmark. Lalu finalis UNL musim lalu, Kroasia, berada di grup A1 bersama Portugal, lalu Polandia dan Skotlandia. Sedangkan di grup A3, Belanda akan dihadapkan dengan rival klasik mereka, Jerman. Pekan pertama UEFA Nations League 2024-2025 akan dilangsungkan pada 5 hingga 7 September mendatang. Son Heung-min telah kembali ke Tottenham pada hari Kamis 8 Februari 2024. Son kembali dengan kekecewaan setelah negaranya Korea Selatan tersingkir dari Piala Asia. Jelang pertandingan Liga Inggris hari Sabtu melawan Brighton and Hove Albion, Son kemungkinan juga langsung akan masuk dalam skuad Ange Postecoglou. Arsenal masih getol mengejar tanda tangan bintang Sporting Lisbon Ousmane Diomande pada musim panas nanti meski sudah dicoret dari skuad Pantai Gading di AFCON. Bek tengah ini telah menjadi starter pada 2 laga awal di AFCON, namun pemain berusia 20 tahun tersebut dicoret oleh bersamaan dengan pelatihnya yang juga dipecat. Padahal Arsenal telah mengirimkan tim pengintai ke Pantai Gading untuk memantau Diomande di AFCON. AC Milan secara resmi meluncurkan seragam keempat mereka yang baru. Seragam itu dirancang dengan kerjasama merek streetwear Pleasures yang berbasis di Los Angeles. Tak lupa, Rossoneri juga menyelenggarakan acara untuk merayakan peluncuran seragam keempat mereka yang baru dengan menghadirkan para pemain mereka. Seragam keempat ini mulai menjadi tren yang semakin umum di Serie A. Hal itu ditunjukkan untuk memberi mereka peluang komersial dan pemasaran klub. Sering diincar klub lain dan tak ingin kehilangan, Juventus kini menawarkan kontrak dan gaji baru bagi bintangnya Dusan Vlahovic. Vlahovic akan menerima kenaikan gaji yang signifikan di musim panas, sekaligus kontrak jangka panjang. Vlahovic saat ini menghasilkan sekitar 8 juta euro per musim. Angka itu akan meningkat hingga menjadi 12 juta euro mulai Juli 2024. Liverpool telah muncul sebagai salah satu klub yang tertarik pada bintang Juventus, Federico Chiesa. Musim panas nanti jadi peluang besar bagi The Reds untuk mengamankan jasa Chiesa. Pasalnya Juventus belum memulai pembicaraan dengan Chiesa mengenai kontraknya yang baru di Allianz Stadium yang akan habis pada tahun 2025.
Juventus juga dikabarkan tidak mampu menuruti tuntutan gaji yang lebih tinggi yang diminta Chiesa, yakni lebih dari 5 juta euro per musim. Bintang Girona Alex Garcia telah menjadi salah satu gelandang terbaik di La Liga musim ini. Dia telah memainkan peran besar dalam tim asuhan Michel. Karena penampilan ini, Garcia banyak diminati klub-klub besar termasuk Barcelona. Barcelona percaya bahwa mereka dapat mengontrak Garcia dengan harga sekitar 15 juta euro. Barca juga dapat memanfaatkan penurunan harga Garcia dengan menggunakan alat tukar seperti pemain Oriol Romeu, Eric Garcia maupun Pablo Torre. Pemain pinjaman Barca, Joao Felix dan Joao Cancelo telah dikonfirmasi akan jadi pemain yang dipertahankan Barca musim depan. Direktur olahraga Barca, Deco, telah mengkonfirmasi bahwa dengan segala upaya meski keadaan keuangan klub belum membaik, ia akan terus memastikan bahwa keduanya akan berada di klub musim depan. Aubameyang yang pernah bermain di bawah asuhan Jurgen Klopp selama 2 musim di Borussia Dortmund mendesak Barcelona untuk segera mendatangkan manajer Jerman itu sebagai penerus Xavi di musim panas. Klopp memberi energi, dia telah memenangkan gelar-gelar hebat. Jika ada peluang untuk Barca, dia adalah pilihan yang baik. Akan luar biasa jika bisa datang. Agen Enzo Fernandez dengan tegas membantah klaim keluarnya Chelsea dan menekankan kembali komitmen kliennya itu terhadap proyek Chelsea. Pemain tidak punya niat untuk pergi, kata agen Enzo. Di laga melawan Aston Villa di Piala FA, ia juga sudah menunjukkan komitmennya bertahan di The Blues lewat gestur selebrasi golnya. Bintang Al Nassr CR7 terlihat tengah bersantai dengan memamerkan badan atletisnya dengan sedikit berjemur sinar matahari. Hal itu dilakukan CR7 setelah melanjutkan pemulihan cederanya jelang Liga Pro Saudi bergulir. CR7 tampaknya tak terlalu larut dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-39 baru-baru ini. Ia tetap komitmen untuk menjaga kebugarannya. Tidak ada yang mengalahkan sedikit sinar matahari setelah latihan, tulis superstar Portugal itu di postingan Instagramnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!